Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pembangunan Sekolah Alam Nusantara. PPT ini disusun oleh Alfia Nur Afifah, Denny Ramdhani, Didik Joko Prayitno, Indah Sukmawati, Rahmalia Dewi Intani, dan Sulaiman Saputra. Di Indonesia, sekolah alam telah banyak didirikan pada lingkungan hijau yang dominan dengan pepohonan, area pertanian, area peternakan, maupun area perkebunan, baik natural maupun artifisial. Contohnya ialah pada objek perancangan kali ini, yaitu Sekolah Alam Nusantara, yang terletak di Desa Lewiliang, Bogor, sama seperti sekolah alam lainnya. Sekolah Alam Nusantara dibuat dengan konsep yang menyatu dengan alam, di mana struktur dan bentuk bangunan tidak merusak alam, justru menjadi bagian dari alam itu sendiri. Alasan memilih lokasi tempat di Desa Lewiliang karena daerah tersebut masih asli dan terletak di bawah kaki Gunung Salak, sehingga dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang damai dapat membuat siswa lebih berkonsentrasi ketika pembelajaran berlangsung. Tujuan dari pembangunan Sekolah Alam Nusantara yaitu yang pertama bagi siswa sekolah alam ada 3. Yang pertama untuk memberikan rancangan interior sekolah alam yang mampu mendukung aktivitas belajar anak di dalam ruangan tanpa menghilangkan identitas atau ciri khas sekolah. Untuk yang kedua yaitu memberikan rancangan interior yang dapat memfasilitasi mata pelajaran khusus yang ada di Sekolah Alam Nusantara. Yang ketiga, untuk membekali siswa sebagai generasi masa depan agar lebih mencintai lingkungan hidupnya. Untuk tujuan pembangunan Sekolah Alam Nusantara, yang kedua yaitu bagi pengelola sekolah alam. Pertama, untuk menciptakan sekolah alam yang juga tidak kalah saing dengan sekolah konvensional dalam memenuhi standar sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah alam. Pembahasan. Sekolah alam merupakan sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Konsep alam menjadikan pelajaran lebih bervariatif dan tidak membosankan, sehingga siswa dididik untuk lebih dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Lahan yang kami gunakan untuk pembangunan Sekolah Alam Nusantara berupa lahan persawahan yang datar, sehingga view ke dalam sangat bebas dan tidak terhalang kenaikan tanah. View keluar bangunan pada bagian timur dan utara merupakan hamparan sawah yang luas. Pada view ke utara, jika cuaca cerah pada pagi hari, dapat terlihat suasana Gunung Salak sehingga dapat menjadi potensi view yang positif. Sementara pada view ke timur dan barat terlihat rumah-rumah warga, dan pada view ke selatan terdapat perkebunan warga sekitar. Keadaan bangunan yang ada di Sekolah Alam Nusantara merupakan bangunan permanen dan semi permanen atau semi indoor yang berbentuk saung terbuka dengan arsitektur unik dan bernuansa alam, tidak seperti kelas-kelas sekolah pada umumnya. Bentuk saung terbuka ini memungkinkan sirkulasi udara tetap optimal dan siswa dapat tetap berinteraksi dengan alam selama proses pembelajaran. Siswa masih dapat mendengarkan suara-suara alam, misalnya kicauan burung, sehingga nuansa alam tetap dapat dirasakan. Berikut ini adalah denah dari Sekolah Alam Nusantara. Dengan mempertimbangkan konsep dari sekolah alam itu sendiri, Sekolah Alam Nusantara ini didesain dengan bangunan-bangunan yang berbahan dasar kayu,
bambu dan limbah padi atau jerami dengan saung-saung yang memiliki corak penyatu dengan alam. Selain itu juga dibangun dengan memperhatikan prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, tidak merugikan alam, dan hidup sederhana dan selaras dengan alam. Sekolah Alam Nusantara ini terdiri dari 9 ruangan, dengan 3 diantaranya adalah saung utama sebagai ruang kelasnya. Seperti yang dijelaskan tadi, sekolah ini berdiri dengan luas sekitar 3.000 meter persegi, dari luas total sekitar 5.795,2 meter persegi, yang mana terdiri dari 9 ruangan dengan 3 diantaranya adalah saung utama sebagai ruang kelasnya, yang masing-masing saung ini terdiri dari 2 ruang kelas. Selain itu, fasilitas atau sarana-sarana dari Sekolah Alam Nusantara ini diantaranya ada area parkir, kantor guru, laboratorium audiovisual atau komputer, yang keempat ada musola, ada perpustakaan, ruang kesenian, saung atau ruang kelas, lapangan upacara olahraga, toilet, area peternakan, kolam ikan, dan area pertanian. Dari makalah tersebut, kita menarik kesimpulan. Yang pertama, pertimbangan pemilihan lokasi berdirinya Sekolah Alam Nusantara Lewiliang adalah dekat dengan pemukiman penduduk, jauh dari kebisingan, dekat dengan sungai, dan terletak di bawah kaki Gunung Salak, di mana daerah tersebut merupakan pedesaan yang berada di wilayah hijau. Yang kedua, pembangunan Sekolah Alam Nusantara didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian siswa terhadap alam dan lingkungan. Ketiga, elemen bangunan terdiri dari 9 ruangan, dengan 3 diantaranya adalah saung utama sebagai ruang kelasnya, yang masing-masing saung terdiri dari 2 ruang kelas. Bentuk ruang kelas berupa saung terbuka, sehingga memungkinkan sirkulasi udara tetap optimal dan siswa dapat tetap berinteraksi dengan alam selama proses pembelajaran. Keempat, secara garis besar, Sekolah Alam Nusantara ini dibuat dengan menjadikan alam sebagai media pembelajaran dan pembangunan ruangan yang memerhatikan prinsip etika lingkungan hidup, sehingga terjadi keselarasan dalam menjaga dan memanfaatkannya. Saran kita, semoga dengan adanya makalah pembangunan sekolah alam ini diharapkan mampu memberikan referensi perencanaan pembangunan untuk pembangunan yang lebih baik dan dapat menjaga serta memerhatikan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.